Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. oke. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yaitu DEX SR. Secara overview, stack atau teknologi yang digunakan di proyek kami itu meliputi Java Java Swing untuk desktop UI dengan custom style, terus untuk MySQL sebagai database dengan JBDC sebagai konektornya. Terus untuk report kita menggunakan library Jasperfile dan untuk UI library-nya kita pakai Java Swing X. Nah, di aplikasi ini terdapat dua role yaitu admin dan user. Dan nanti di sini kita akan mendemokan kedua user tersebut. Mungkin bisa dimulai dari admin dulu. Silakan. Ya, baik. Untuk sekarang kita coba login dengan user admin. Untuk tampilan user adminnya sebagai berikut. Di sini ada menu dashboardnya. Ada juga di sini menu clock in dan clock out yang fungsinya itu untuk absen. Clock in untuk masuk dan clock out itu untuk absen keluar atau pulang. Kemudian selain dari menu dashboard, di sini juga ada profile yang isinya adalah biodata dari karyawan. Dan di menu profile ini kita juga ada menu change password yang fungsinya itu untuk mengubah password kita saat ini. Kemudian di sini ada menu attendance yang isinya adalah record-record dari eh, karyawan yang melakukan clock in ataupun clock out. Selain dari menu attendance record ataupun list-list dari staff yang sudah melakukan attendance, di sini juga ada menu correction request yang fungsinya itu untuk eh, melakukan approve ataupun reject approval request dari staff yang ingin melakukan koreksi absen. Kemudian di sini ada menu leave. Di menu leave ini ada submenunya diantaranya adalah request saya yaitu untuk melakukan pengajuan cuti. Kemudian ada balance yang menunjukkan berapa kuota dari cuti kita saat ini. Untuk all request dan manage balance ini hanya ada di role admin. Karena fungsinya pertama untuk di all request ini untuk melakukan approval pengajuan leave atau cuti. Untuk manage balance ini fungsinya adalah untuk mengatur berapa kuota cuti tahunan dari setiap staff yang ada. Sebagai contoh, pertama mungkin kita buat user terlebih dahulu. Mungkin kita jelaskan dulu untuk menunya yang lainnya. Selain dari attendance, leave, di sini juga ada overtime request. Request saya untuk mengajukan lembur ataupun overtime dan juga di sini untuk submenunya all request yang isinya adalah pengajuan atau approval request dari staff yang ingin mengajukan overtime. Kemudian di sini ada menu approval request yang isinya itu seluruh pengajuan approval dari staff yang diantaranya adalah attendance correction, overtime request, leave request, dan lain-lainnya. Kemudian di sini ada menu data staff. Data staff ini adalah isinya adalah user-user ataupun staff-staff yang sudah dibuat usernya berdasarkan role ataupun departemen masing-masing. Dan untuk role-nya di sini ada dua, yaitu admin dan staff. Mungkin pertama kita coba buat user terlebih dahulu di sini. Dan di sini ada menu reporting manager yang fungsinya itu adalah ketika mengajukan
approval request dari para staff. Nantinya untuk reporting manager ini adalah yang menerima request tersebut. Dan kalau misalkan dari reporting manager ini tidak disetting, maka untuk defaultnya yang melakukan approval adalah John Doe yang statusnya sebagai admin. Kemudian di sini ada email. Email ini digunakan untuk username login juga. Jadi di sini kita coba. Kemudian di sini ada telepon dan lain-lainnya bisa kita sesuaikan. Setelah sudah bisa diklik save dan di sini akan muncul untuk pop up random passwordnya yang nantinya bisa kita serahkan atau kirimkan ke staff terkait untuk nanti dapat diubah berdasarkan keinginan dari masing-masing staff. Oke, selain dari membuat password, di sini juga ada menu untuk reset password ataupun edit. Untuk reset password sendiri, caranya itu dengan kita mengklik salah satu user, lalu kemudian kita klik reset password dan muncul kembali untuk random passwordnya. Untuk reportnya di sendiri, sini ada export by CSV. Di sini kita akan dapat mengekspor untuk file-file atau data-data staff yang sudah dibuat usernya. Kemudian lanjut kembali ke menu report. Di sini untuk menu reportnya itu ada beberapa report tipenya, di antaranya adalah daily attendance, monthly attendance, light attendance, leave balance, dan lain-lainnya. Untuk rentan waktunya kita bisa atur berdasarkan tahun, bulan, dan tanggal. Di sini juga ada filternya untuk departemen ataupun employer ataupun status. Ini kita coba generate. Nah, di sini ada dua pilihan opsi untuk ekspor, di antaranya adalah CSV atau bisa juga dengan PDF. Reviewnya tampilannya seperti berikut. Dan PDF ini bisa di-save ataupun kita cetak langsung. Selanjutnya di sini ada menu setting yang fungsinya itu untuk mengatur seluruh master data seperti posisi, departemen, status, gender, tipe karyawan, ataupun jenis pengajuan cuti. Dan di sini juga ada office hour yang fungsinya itu untuk menetapkan jam masuk dari setiap karyawan dengan office start time jam 8 dan juga last toleransi waktunya itu 15 menit. Mungkin sekian untuk uh, sedikit pembahasan dari admin yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh role staff. Silakan, Mbak Arinda. Ya, terima kasih Jihad. Jadi setelah dari sisi admin nge-create satu user baru, user staff tersebut sudah bisa digunakan untuk akses dashboard Dex HR ini dengan melakukan login, authenticate email dan password random yang diberikan oleh admin. Ini tampilan untuk dashboard dari sisi staff. Untuk role staff sendiri punya hak akses penuh antara lain clock in dan clock out untuk absensi, kemudian dashboard, profile, attendance, leave, overtime, approval request, dan logout. Yang pertama di menu dashboard ini di sini menampilkan keseluruhan informasi terkait aktivitas di aktivitas uh, user staff di aplikasi Dash HR ini. Jadi ada today status, kemudian clock in per hari ini, clock out per hari ini, annual leave balance yang sudah disetting oleh admin terhadap jatah cuti kita per tahun, kemudian pending request jika
ada request yang kita ajukan dan belum dilakukan approval oleh admin atau reporting manager, my latest request, dan upcoming approved leave. Selanjutnya ada menu profile. Di menu profile ini kita bisa melihat detail informasi user kita. Dari mulai name, full name, dan lain-lain. Kemudian di menu profile ini kita juga bisa change password. Kita input old password yang sebelumnya diberikan admin, terus new passwordnya, dan save. Ketika change password sudah dilakukan, untuk aktivitas login selanjutnya kita perlu menggunakan new password. Sini kita coba untuk login kembali menggunakan new password. Ya, berhasil login. Selanjutnya kita akan coba aktivitas untuk login atau absensi. Dengan klik button login, akan muncul message sukses atas login. Oke. Setiap aktivitas login kita akan tercatat di attendance record. Di sini di attendance record ini menampilkan informasi login kita, current date dan current time kapan kita login, kemudian statusnya, late, present atau leave. Karena kondisi kita melakukan login di luar start hour yang di set up oleh admin itu jam 8. Jadi status kita sekarang late. Untuk work hours ini nantinya akan auto filled setelah kita melakukan clock out. Kemudian di menu attendance ini juga ada, di attendance record ini kita juga bisa inquiry search by uh, value di seluruh parameter. Kemudian kita juga bisa inquiry by date from dari kapan dan sampai kapan. Ya. Terus di attendance record ini kita juga bisa melakukan export atas report attendance kita yang akan di-download ke dalam format .csv file. Selain itu, di attendance menu ada submenu correction request. Correction request ini fungsinya untuk melakukan koreksi atas record attendance kita. Kita coba kasih contoh ya, kita lakuin, kita clock out dulu. Clock out, oke. Kita lihat ke attendance record kita. Untuk jam clock out-nya terupdate. Kemudian statusnya late dan work hours-nya masih di 0 jam. Nah, di sini kita mau coba simulasikan untuk mengkoreksi record yang sudah kita buat tadi. Klik button new request, kemudian record. Di sini drop down record ini akan menampilkan keseluruhan data dari list of attendance record. Karena tadi di attendance record kita cuma punya satu list, that's why di record field ini cuma ada satu. Terus untuk request clock in dan clock out-nya sudah terinput otomatis berdasarkan record option yang kita pilih. Sini kita bisa editing. Terus misal kita statusnya mau berubah jadi present, kita juga bisa ngasih reason dari request correction kita. Klik OK. Ya, sudah berhasil tersubmit. Setiap request correction attendance yang kita submit di sini untuk di awal statusnya akan pending karena request correction ini butuh approval dari admin ataupun reporting manager. Sekarang kita coba buat login ke admin lagi dan melakukan approve
atas correction request dari user Jihad Kusuma. Kita login di dashboardnya admin akan tambah untuk di approval inbox-nya. Terus kita bisa approve. Oke. Ya. Setelah request correction terapprove, otomatis statusnya berubah jadi approve. Dan kalau kita lihat ke attendance request, record kita terupdate sesuai dengan editing yang kita lakukan di correction request. Oke, lanjut ke menu leave. Leave di sini adalah menu untuk pengajuan cuti. Kurang lebih logikanya sama seperti attendance. Kita bisa melakukan pengajuan cuti dengan new leave request. Untuk leave type-nya berdasarkan master data yang dibuat oleh admin, annual, sick, unpaid. Kemudian start date-nya kita bisa setting kapan mau mengajukan cutinya dan sampai tanggal berapa. Untuk total days dia autofill. Kemudian reason-nya. Setelah itu kita bisa submit. Oke. Ya. Sama halnya dengan correction request, statusnya akan pasti pending di awal karena butuh approve dari dan admin atau reporting manager, sorry. Sini kita coba eh leave request yang telah kita submit dari sisi staff akan muncul juga di approval request admin untuk bisa dilakukan approve oleh admin. Sini kita coba untuk approve. Kita juga bisa ngasih reason atas approval kita. Kalau kita cek lagi ke dashboardnya si staff, status eh, otomatis berubah menjadi approved. Dan di sini juga eh, terdapat data siapa yang approve kita. Selanjutnya untuk di menu leave ada submenu balance. Balance ini adalah perhitungan sisa cuti kita per tahun, berapa banyak yang sudah digunakan dan berapa banyak yang belum digunakan. Di sini juga ada informasi pending kalau kita mengajukan cuti tapi belum dilakukan approve. Ya, dan annual leave kita, jatah jatah cuti manual kita berdasarkan eh, apa yang di set up oleh admin terhadap kita. Sudah untuk leave, lanjut ke overtime. Overtime ini untuk pengajuan jika ada lembur, tapi untuk pengajuan logic dan flow-nya kurang lebih sama seperti leave. Kita perlu ngajuin request, kemudian nanti akan otomatis akan otomatis terinsert sebagai data baru di sisi dashboard admin atau reporting manager untuk dilakukan approve. Kurang lebih sama. Kita bisa langsung skip ke approval request. Nah, approval request ini jika kita di-assign sebagai reporting manager dari salah satu user staff, setiap request yang diajukan oleh user staff tersebut akan masuk juga ke dashboard approval request kita di sini untuk kita lakukan approve sebagai reporting manager. Tapi karena di sini kondisi staff kita si Jihad.Kusuma ini tidak di-assign ke staff manapun, jadi nol datanya. Terus lanjut ke My Request. My Request ini list of seluruh request yang sudah kita submit di dashboard kita. Baik itu yang sudah di-approve maupun statusnya masih menunggu approval. Semua akan terkoordinir di table ini. Untuk feature yang ada di
dashboard staff kurang lebih sudah seperti itu. Ya, ini kalau kita balik cek ke dashboard, seluruh aktivitas kita akan mengupdate kondisi dari dashboard juga. Clock in-nya jam berapa, clock out, kemudian tadi kita ada sempat request yang sudah di-approve, dan lain-lain. Ya. Yang terakhir, kita bisa melakukan logout atau keluar dari aplikasi Dex HR ini dengan klik button clock out, sudah keluar. Untuk staff, kurang lebih seperti itu saja. Mungkin dari Jihad, untuk dashboard admin, ada yang perlu dilanjut, silakan. Ya, untuk tampilan dari dashboard admin ini sudah terupdate. Jadi di sini untuk eh, aktif karyawan yang aktif di sini ada 8, yang sudah absen di sini ada 2, kemudian untuk yang terlambat di sini ada 1. Kemudian di sini karena kita tadi juga sudah eh, untuk data-data staff yang sudah melakukan record juga di sini akan tampil di sisi admin. Kemudian untuk list reportnya juga sudah tergenerate dengan jadwal ataupun waktu dari clock in dan clock outnya juga yang sudah terupdate. Baik, mungkin kurang lebih untuk review ataupun demo dari aplikasi kami cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.